punya kekuatan, tapi nggak real. Semua orang kan punya kekuatan, tapi kalau ketika dihadapkan dengan realitas, mana kekuatannya? Buktikan Demokrat melorot terus suaranya. Zulfan Lindan menyebut Susilo Bambang Yudhoyono SBY tak punya kekuatan real karena kursi Partai Demokrat di DPR RI terus menurun. Logikanya sederhana, nyaris terlalu sederhana. Kekuatan politik diukur semata dari jumlah kursi, seolah-olah etika, kendali diri, dan pilihan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan adalah bentuk kelemahan. Mari kita uji asumsi itu pelan-pelan dengan fakta. Selama 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia, SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jika benar ia haus kekuasaan dan lihai menggunakannya untuk kepentingan partai, mestinya Demokrat sejak awal sudah bermarkas megah. Faktanya, selama 1 dekade berkuasa, kantor DPP Demokrat hanya mengontrak di sebuah ruko. Baru setelah SBY tak lagi memegang kendali kuasa, Demokrat baru memiliki kantor permanen, itu pun kecil dan jauh dari kata mewah. Ironis bukan? Seorang presiden 2 periode yang katanya kuat, tapi tak pernah menjadikan negara sebagai mesin properti partai. Soal Pilpres 2014, jika kekuasaan SBY benar-benar absolut seperti yang dibayangkan para pengkritiknya, Hatta Rajasa, besannya sendiri yang menjadi wapresnya Prabowo kala itu, mestinya menang dengan mudah. Tapi sejarah mencatat hal sebaliknya. SBY tidak mengerahkan instrumen negara, tidak memaksa birokrasi, tidak membelokkan demokrasi demi keluarga. Di negeri yang terbiasa dengan nepotisme, justru sikap ini sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal, itu adalah pilihan sadar untuk menjaga batas. Pada Pilpres 2019, saat politik identitas menjadi komoditas elektoral yang menjanjikan, SBY justru menyurati Prabowo Subianto agar tidak mengeksploitasi isu identitas secara berlebihan. Dari Singapura dan tengah merawat Ibu Ani kala itu, SBY menyurati Prabowo Sandi untuk tidak memaksakan kampanye dengan muatan politik identitas yang berlebihan. Bayangkan, di tengah peluang elektoral yang menggiurkan, SBY memilih menjadi pengganggu pesta, mengingatkan soal persatuan dan dampak jangka panjang. Bagi sebagian orang, mungkin itu tindakan politisi naif. Tapi bagi yang paham sejarah bangsa, itu sikap negarawan. Jadi, pertanyaannya bukan apakah SBY punya kekuatan real. Pertanyaannya, apakah semua kekuatan harus digunakan? Di era ketika kekuasaan sering diukur dari seberapa jauh bisa disalahgunakan, SBY justru memilih jalan sebaliknya, menahan diri. Jika itu disebut lemah, maka mungkin yang selama ini kita salah pahami bukan SBY, melainkan makna kekuatan itu sendiri.